Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam memiliki keteladanan yang luar biasa pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah radhiyallahu taala anha mencapai pada titik kritis sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk menceraikan Hafsah radhiyallahu taala anha karena Hafsah radhiyallahu taala memiliki karakter yang tajam, karakter yang keras, sehingga sikap Hafsah yang keras, karakternya yang tajam tersebut menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecewa dan akhirnya memutuskan untuk menceraikan Hafsah. Namun perceraian tersebut ternyata tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi SAW menceraikan Hafsah, sehingga Hafsah menjadi berduka, sedih, menangis di tempat dia sholat, di tempat yang biasanya dia memanggil dan menyebut nama Allah, menangis terseduh-seduh, meneteskan air mata. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keluhan, rintihan hati Hafsah. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu, menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad agar Nabi sallallahu alaihi wasallam merujuk Hafsah radhiyallahu taala anha dengan dalih atau alasan inna sawwamatun qawamatun. Wahai Muhammad, rujuklah Hafsah, rujuklah kembali Hafsah, karena sejatinya Hafsah itu adalah wanita yang sawwamatun qawamah, wanita yang banyak menunaikan puasa-puasa sunnah dan juga banyak menunaikan sholat-sholat sunnah. Subhanallah, kesolehan Hafsah yang luar biasa diapresiasi, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril. Adalah satu kelebihan yang tidak ada pada sembarang wanita, tidak dimiliki oleh kebanyakan wanita. Kebanyakan wanita berdalih lelah mengurus keluarga, lelah mengurus rumah, sehingga tidak sempat untuk qiyamul lail, dan kalaupun sempat qiyamul lail tidak sempat untuk berpuasa sunnah. Ketulusan Hafsah dalam menunaikan beribadah kepada Allah. Hafsah jauh dari hingar-bingar dunia yang itu merupakan kebiasaan wanita, perhiasan, pakaian, sutra, dan yang seterusnya. Hafsah bukan tipikal itu. Hafsah tipikal orang yang menyibukkan waktunya dengan puasa sunnah dan qiyamul lail. Kelebihan yang ada pada Hafsah ini tidak sepatutnya diabaikan hanya karena satu atau dua hal yang itu merupakan kelemahan dan kekurangan Hafsah, yaitu karakternya yang tajam, sifatnya yang keras. Maka Nabi SAW diperintah Allah SWT untuk menjadi contoh bagi umatnya. Bagaimana menyikapi kondisi-kondisi semacam ini. Kondisi tatkala rumah tangga terjerumus, tersudut pada kebuntuan komunikasi, kebuntuan hubungan, sehingga sampai akhirnya terlepas dari lisan sang suami kata-kata cerai. Dalam kondisi ini, Nabi mencontohkan bahwa seorang suami sepatutnya melihat sisi positif yang terlalu banyak untuk dihitung dari istrinya. Segala kekurangan yang pada istri yang menjadikan suami kecewa, menjadikan suami mungkin sakit hati, menjadikan suami marah, itu sepatutnya segera diobati dengan sejuta kelebihan yang ada pada diri istri. Itulah keteladanan yang Nabi SAW contohkan dalam kisah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melihat sisi positif yang terlalu banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa ja'alallahu fi khairan katsira. Kalau kalian wahai para suami kecewa, membenci sebagian perangai sang istri, maka ketahuilah sejatinya yang engkau benci, yang engkau kecewa itu adalah hanya sebagian saja dari karakter perangai sang istri. Tetapi kalau engkau bersabar menghadapi istrimu, maka Allah telah berjanji wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Kalau engkau bersabar, tabah, ulet, berjuang untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, memaafkan kekhilafan sang istri, maka Allah berjanji waj'alallahu fihi khairan katsir. Allah pasti akan memberikan, akan menunjukkan kepadamu kebaikan-kebaikan istrimu yang sangat banyak, yang bisa jadi kemarin tidak engkau ingat, tidak engkau apresiasi, tidak engkau lihat. Ini keteladanan. Karena itu sebagian ulama lain menyatakan bahwa dalam kondisi ini seharusnya suami dan istri berusaha semaksimal mungkin untuk merajut kembali hubungan. Jangan sampai mereka hanyut dalam bisikan setan, akhirnya bersikap melampaui batas. Terlontarnya kata-kata cerai itu sudah merupakan cambuk yang sangat menyakitkan
melebihi sakitnya lecutan cambuk yang mengenai jasad sang istri. Kalau suami betul-betul berniat untuk mendidik, memberikan teguran, hardikan yang keras, maka telontarnya kata-kata saya ceraikan kamu itu sudah sangat menyakitkan hati yang kalau dia adalah seorang wanita yang soleh, wanita yang terhormat, wanita yang berakal sehat. Itu sudah menjadi lecutan yang sangat menyakitkan, yang menjadikan dia harus sadar, menjadikan dia harus segera berbenah diri, mawas diri untuk mengakui, membenahi kekurangan dan kesalahan yang ada pada dirinya. Sebagai suami, ketika dia harus melihat sebagai seorang pemimpin yang idealnya berjiwa besar, ketika dia sudah melihat rumah tangganya akan segera berakhir, rumah tangganya akan segera hancur berantakan, masa depan anak akan terancam, hubungan keluarga besar antara keluarga istri dan keluarga suami akan ternodai dan bisa jadi berakhir di situ. Seorang pemimpin pasti sudah bisa menerawang masa depan, sehingga seharusnya pada kondisi macam ini menjadikan dia harus segera waspada, segera ambil langkah-langkah preventif agar bencana besar itu tidak terjadi dan dapat dia cegah sebelum terlambat. Sehingga dengan sikap yang kooperatif dari kedua belah pihak untuk membangun, merajut kembali, membenahi hubungan yang sempat retak tersebut, keduanya bisa rujuk dan kembali. Karenanya, sebagian ulama menyimpulkan bahwa pendapat yang lebih tepat adalah bila dalam kondisi masa iddah itu keduanya berusaha untuk merajut, dan kalau terjadi hubungan badan maka itu adalah satu hal yang halal karena hubungan pernikahan mereka masih ada, masih mengikat sama mereka. Dan bahkan menurut sebagian ulama, hubungan badan yang mereka lakukan di masa iddah itu dianggap sebagai rujuk, atau yang disebut dengan rujuk bil fi'il, merujuk istri dengan tindakan, yaitu dengan menggauli, karena berhubungan badan itu tidak halal untuk dilakukan kecuali oleh sang suami. Namun sebagian lagi menyatakan bahwa hubungan badan itu akan dianggap sebagai rujuk bila sang suami meniatkan itu sebagai rujuk, sebagai usaha untuk mempertahankan hubungan badannya, bukan dalam rangka menghinakan, bukan dalam rangka melampiaskan kekecewaan ataupun amarahnya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada kita semuanya. Sampai jumpa dalam kesempatan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.